Oke, kita tunggu dulu lampunya. Nah, terus sedikit cerita lagi terkait Simpang 5. Sekarang ada pemugaran dan kalau nggak salah namanya sudah berubah jadi ada Taman Pancasila atau Simpang Pancasila ya. Jadi kalau nggak salah Taman Pancasila Simpang 5. Jadi ada Pancasilanya seperti itu, teman-teman. Nah, terus di Simpang 5 sendiri biasanya kalau malam ada banyak yang ini ya main-main di sana, terus ada juga kayak becak-becak yang ini di kayu ada warna-warni seperti itu. Itu ada buat objek wisata juga. Terus di pinggirnya jadi di seberangnya lapangan kayak street food apa ya jajanan-jajanan khasnya Semarang kalau makan pecel dan lain sebagainya. Terus ada juga tahu gimbal itu di situ juga ada. Terus pusat kotanya itu ada juga hotel-hotel dan mall besarnya ada di situ juga, teman-teman. Terus di bagian kiri setelah Polda itu ada gubernur kayaknya, kantor gubernur Jawa Tengah. Terus sebelahnya lagi ada DPRD Jawa Tengah. Nah, ini kita udah melewati. Nah, ini teman-teman DPRD dan gubernuran ya. Terus yang bagian kanan ini teman-teman yang Undip S2 pasca sarjana. Terus yang bagian kiri itu ada ini sih kayaknya SMA 1 di situ sih. Nah, muternya itu di depan karena ditutup. Nah, depan adalah udah sampai di ini ya. Simpang 5-nya lapangannya. Oh, ini masih pemugaran belum dibuka sepertinya. Nah, ini kita coba putar sekali. Nah, ini ada banyak simpangan. Itu sebelah kiri itu ada masjid. Sepertinya juga masih pemugaran. Renovasi, perbaikan. Nah, ini kiri ini kita tembusnya bisa ke Tugu Muda. Terus yang depan itu lurus terus bisa tembus stasiun Poncol. Itu juga bisa. Nah, ini beberapa hotel tadi yang saya sampaikan ya. Ada pusat kotanya, terus ada mallnya juga, ada DP Mall, ada Matahari dan bioskop-bioskopnya. Nah, terus kalau yang kiri ini teman-teman, ini kalau tadi kita simpangan yang Akpol tadi tembusnya di sini. Kalau simpangan Akpol tadi sebelum Akpol kan kita belok kiri lah, kalau belok kanan itu bisa tembusnya ke situ. Nah, terus yang simpangan yang depan ini, yang kirinya itu bisa kayak jalur sidatannya, jalur tikusnya ke yang Undip tadi, peleburan. Nah, ini Hardware yang kiri, sepertinya dipindah atau berubah. Oke, kita langsung saja menuju ke ini teman-teman, ke Tugu Muda. Nah, ini kita santai aja pelan-pelan karena kita menggunakan motor jadul, motor lama CB tahun 79, masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, kita belok kiri, di kanan jalan tuh ada Gramedia teman-teman. Nah, kanan Gramedia, yang di kiri itu Oregon yang Indosat buat kayak misalkan eh, nomornya hilang dan lain sebagainya, itu ngurusnya di situ Indosat. Terus nanti di sebelah kiri, nah pusat oleh-olehnya ada di situ, ada oleh-oleh Semarang tuh Bandeng Juana, terus ada juga apa namanya lumpia, itu juga khasnya Semarang juga. Kalau Juana sendiri itu yang saya tahu saya itu adalah satu nama lokasi di Pati ya. Pati itu ada tambak itu namanya daerah Juana. Sepertinya asalnya dari situ tapi terkenal dijual di sini di Semarang ini sebagai oleh-oleh Bandeng Juana. Oke, kita tunggu sejenak untuk lampunya. Terus tadi di Tugu Muda teman-teman, informasi di sana selain ada Lawang Sewu juga ada museum
terus ada balai kota kalau nggak salah ya, itu ada perpus kotanya di lantai satunya, terus ada juga kampus di lingkaran itu ada kampus Udinus kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat, langsung saja kita menuju Tugu Muda. Nah ini udah daerah ini teman-teman, oleh-oleh. Ini bagian kiri teman-teman. Oh ini, nah ini bisa, itu ada tempat parkirnya. Oh ini tempat bangunan baru juga teman-teman sepertinya. Saya baru tahu ini karena kita jarang-jarang juga turun ke Semarang bawah. Nah sebelahnya ini ada pusat oleh-olehnya Presto, Bandeng, Lumpia. Nah ini yang perlu diperhatikan, parkirnya cukup ramai sebenarnya. Oke, ini setelah oleh-oleh, depannya udah Tugu Muda. Kalau tembusan jalan sini nanti apa namanya, Lawang Sewunya ada di sebelah kanan teman-teman, di bagian kanan. Jadi kalau lewat sini kita harus muter dulu, terus tempat parkirnya itu ada di sebelah kirinya bangunan. Setahu saya terakhir ke sana situ. Terus bagian kiri ini sepertinya sekolah juga, ini bangunannya ada beberapa bangunan yang masih Belanda banget sepertinya. Oke, kita tunggu sejenak lampu lalu lintasnya. Nanti kita teman-teman muter sekali ya biar kita lihat. Oh itu ada kelihatan Binus, terus yang kanan ya teman-teman kelihatan itu ada apa namanya, kubahnya ya. Itu ada kubahnya teman-teman. Ini tingginya 5-6-7 meter mungkin ya. Untuk ini tugu lilin ya. Terus kalau Lawang Sewu memang itu bangunan ini sih, bangunan Belanda. Mereka bangunnya standarnya Belanda kan, pintunya tinggi-tinggi, terus jendelanya juga tinggi-tinggi. Terus di bawahnya itu ada kayak ruang bawah tanah, tapi sebenarnya difungsikan untuk air, jadi biar sirkulasi udaranya nggak terlalu panas. Terus yang bagian dek atas itu cuma bangunan genting aja biar untuk sirkulasi udaranya biar lebih dingin teman-teman. Nah terus yang di kiri saya ini museum teman-teman, Mandala Bakti ya. Nah di pinggir-pinggirnya museum ada beberapa kafe. Ini kanan ada Tugu Mudanya masih ditutup, ada renovasi. Pinggir-pinggirnya ada taman. Kalau malam masuk juga nongkrong di sini. Nah kita coba muter sekali. Pemerintah Kota Semarang, itu pusat pemerintah Kota Semarang. Nah ini teman-teman, kita udah di Tugu Muda ya. Kalau lurus itu tembusnya kurang tahu saya, ada yang tembusnya langsung yang jalur yang Solo. Oh ya sorry, yang kiri itu ada tempat parkir ya. Jadi itu yang kita lihat itu adalah Lawang Sewu seperti itu teman-teman desainnya. Oh ya kiri tadi Simpang 5 itu gang buat parkirnya. Terus kalau mau ke Solo kita ada sebelahnya, yang dari Simpang 5 itu ada sebelahnya ada simpangan lagi, itu yang ke Solo teman-teman. Oke kita tunggu sejenak. Ini udah mulai trek teman-teman, saya kira setengah 11-an ya. Ya kondisi lalu lintas teman-teman seperti ini di Kota Semarang cukup ramai lancar lah.
Nah, kita udah lampu hijau. Nah, ini ada dua simpangan ya teman-teman. Itu kalau yang itu arah yang ada lurus itu sebenarnya kita langsung bisa ke arah Solo atau langsung bisa ke Semarang atas tanpa melewati simpang 5. Nah, kita muter dulu lagi. Nah, itu kalau yang kiri ke arah bandara teman-teman, bandara baru. Nah, kita coba ke arah Poncol, arah stasiun Tawang. Poncol tuh stasiun, Tawang juga. Terus juga di apa namanya? Kota Lama, teman-teman. Jadi ada dua stasiun yang ada di Semarang ini, Poncol dan Tawang. Kalau zaman dulu ya, itu stasiunnya satu biasanya untuk ekonomi di Poncol, terus yang eksklusif biasanya naiknya di stasiun Tawang. Tapi sekarang kurang tahu, nanti bisa dicek sendiri di KAI, Kereta Api Indonesia. Kita udah arah ke stasiun Poncol teman-teman. Ini satu arah ya, ini satu arah. Terus nanti kalau mau balik lagi ke balik lagi ke Tugu Muda, kita tinggal belok kanan lagi seperti itu. Terus kalau ke yang terkenal tuh Paragon juga bisa lewat sini teman-teman. Nanti setelah sampai di Poncol itu ada lampu lalu lintas, kita belok kanan saja langsung bisa Paragon. Oke, mungkin ngobrolin sedikit tentang kameranya. Saya menggunakan GoPro 8 yang cukup stabil saya kira. Resolusinya sebenarnya bisa ditinggikan, tapi saya masih kurang dalam ini sih, mic-nya belum terbeli. Sebenarnya ada mic khususnya bisa ditempelkan. Ini masih coba-coba teman-teman untuk buat konten Geostrip, jadi informasi jalan raya terus nanti menuju lokasinya kondisinya seperti apa kita tampilkan di Geostrip, antara Geostrip atau Street View lah namanya itu, tapi sekarang masih namanya Geostrip, hampir-hampir seperti motovlog lah ya. Oke, ini udah sampai di lampu merah terakhir sebelum Poncol. Kalau belok kiri ini ada nasi padang, nasi goreng padang. Kalau dulu teman-teman kampus angkatan saya sering main di sini juga, makan khasnya situ, nasi goreng padang. Nah, oke, ini udah sampai di kiri jalan ada stasiun Poncol. Kalau dulu masuknya sebelum, nah ini di sini masuk awalnya sebelum lampu. Nah, kalau kanan bisa nembus ke Paragon nggak masalah teman-teman. Nah, ternyata sekarang udah diperbarui. Nah, itu masuknya cukup panjang juga sekarang barunya. Oke, itu tadi stasiun Poncol kita sudah lewatin teman-teman. Terus kita menuju ke stasiun Tawang. Kalau stasiun Tawang sendiri sebenarnya masuk kompleks, saya kira masuk kompleks Kota Lama. Dan di sekitaran situ tuh ada polder. Polder tuh zaman dulu difungsikan untuk menampung air laut yang masuk ke darat, jadi disimpan di polder biar Semarang nggak banjir rob. Kalau banjir rob tuh maksudnya banjir yang diakibatkan oleh naiknya air laut ke daratan, karena posisinya daratnya lebih rendah daripada di laut, jadi butuh polder-polder atau saluran sungai-sungai untuk biar memang airnya tidak masuk ke daratan. Oke, kalau zaman dulu Kota Lama itu sebelum diperbarui, di situ ada ini apa namanya, jual beli ayam Bangkok itu di situ, karena saya memang hobi ternak-ternak gitu, biasanya main situ cari ayam Bangkok. Tapi sekarang sepertinya udah dipindahkan di Kartini. Nanti kapan-kapan kita coba main ke Kartini, lihat beberapa ini ya, jual beli hewan di sana ada beberapa. Nah, ini jalannya udah paving kayak gini, ini ciri khasnya Kota Lama, paving. Tapi saya kira kurang cocok untuk ini sih, jalur mobil, motor, bus kalau buat jalur paving ini, karena memang cepat rusaknya dan
kurang stabil kalau kita lewat seperti itu. Memang mungkin cocoknya buat pejalan kaki sih, jadi harus diatur lebih baik sih. Ini buat masukan-masukan mungkin ya, tambahan-tambahan lah. Nah ini yang kiri ada genangan-genangan, ini mungkin dari banjir rob juga, karena air yang dari sungai atau dari darat itu nggak masuk lagi ke laut karena posisi air lautnya lebih tinggi, ataupun air lautnya masuk ke daratan itu juga bisa. Jadi terkenal kalau di pesisir pantai utara itu ada istilahnya banjir rob. Nah ini udah masuk area kota lama teman-teman. Nah ini satu arah. Jadi di pusat-pusatnya itu ada gereja Belenduk, terus kafe-kafe yang ya ini ada bangunan-bangunan baru. Ada yang apa namanya yang berarsitek Belanda masih ya. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar bisa main-main ke sini, kita lihat apa namanya kota-kota lamanya. Oke. Depan ada rel kereta api, itu tembusan dari Poncol sama yang Tawang. Nanti kita belok kanan. Tapi sepertinya di Tawang sendiri masih ada perbaikan teman-teman. Jadi kayaknya jalurnya masih ditutup. Nanti coba kita lewatkan saja areanya dan kita lihat polder. Sepertinya juga ada perbaikan di poldernya juga sini. Polder itu kayak kolam untuk itu tadi tempat air aja. Oke, kita udah masuk ke kota lama. Jadi kalau yang jalur ditutup tadi langsung bisa tembus ke stasiun Tawangnya. Tadi sebenarnya ada perbaikan ya. Nah ini kiri udah poldernya teman-teman. Polder apa-apalah, aku agak lupa namanya. Terus ada perbaruan itu ada oke, kiri stasiun Tawang ada patung, nggak tahu itu baru, sepertinya baru sih, patung Soekarno nya. Oke, kita sudah sampai kota lama. Ada beberapa yang belum terenovasi, sebenarnya bagus juga untuk buat spot-spot, bagus buat spot-spot foto. Nah ini kalau kanan udah menuju. Nah ini ternyata ditutup stasiun Tawangnya. Kita muter aja di depan teman-teman. Terus kalau lurus terus di arah area dermaga, pelabuhan apa namanya, angkut barang dan pelabuhan ferry kayaknya ada di situ kalau mau ke Karimun Jawa Jepara. Oke, kita putar saja teman-teman. Oke, kita langsung menuju destinasi terakhir, yaitu di kota lama pusatnya. Ada gereja Belenduk, terus kafe-kafe, ada juga tempat makan tuh yang terkenal apa ya, ikan bakar kalau nggak salah. Nah itu teman-teman ada patungnya ya, patung Soekarno nya keren juga. Nah, ini belok kiri, ini satu arah teman-teman. Terus kota lama ini juga sepertinya masuk ke warisan budaya, jadi renovasi ini juga di support oleh internasional buat pembangunannya. Nah ini seperti ini teman-teman. Yoi. Ini setelah ini kita belok kanan, nanti kalau lurus terus tembusnya di itu, di jalur apa namanya, kantor pos, nanti arah balik ke Tugu Muda. Oke, kita coba lihat gereja Belenduknya, terus kita istirahat sejenak di kota lama, nyantai-nyantai. Ini depan ini teman-teman, ini belok kanan satu arah. Terus kalau parkir mobil itu setelah belok kanan ini ada kanan jalan, ada parkirnya, parkir mobilnya. Terus di sebelah kiri sebenarnya ada kantor polisi. Oke teman-teman, nah ini lurus terus di gereja Belenduknya biasanya buat spot foto. Nah ini teman-teman yang bagian kanan untuk
ini ya, parkir mobil ya. Oke, ini kalau malam yoi sekali lampu-lampu buat foto, lebih dingin. Kalau siang ya panas banget pasti ya. Nah, itu ada kafenya, ada taman kecilnya sebelum gerejanya. Ya, kita udah sampai ke destinasi terakhir, Kota Lama. Mungkin itu aja teman-teman semuanya bagus GIS. Kalau masih ada kurang saya mohon maaf. Jangan lupa di support channelnya. Ini ada ikan bakar cianjur. Oke teman-teman, bye bye di video-video berikutnya.